Mahasiswa dan dosen UGM tolak revisi UU TNI, pakar, kampus tidak akan diam. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat kami tidak ingin mengulang. Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Untuk kalian warga sipil yang diam atau bahkan ngedukung revisi Undang-Undang TNI, gua pengen bilang gini. Gua tahu manusia tuh akan bergerak sesuai kepentingan. Tapi hari ini, lepas dulu kepentingan individu, barisan, atau pandangan politik kalian. Lihat ini atas dasar kepentingan bersama. Coba cari tahu, semengerikan apa dui fungsi ABRI di masa Orde Baru. Setelah itu, baca draft RUU TNI yang disahkan oleh DPR hari ini. Kalian akan menemukan korelasi dan potensi dui fungsi ABRI bangkit kembali. Mau lu karyawan, pengusaha, petani, kader parpol, atau bahkan birokrat yang hidupnya dijamin dari APBN, lu akan terkena dampak dari RUU TNI ini. Gak harus turun ke jalan, tapi ayo satu suara. Kawan-kawan mahasiswa hari ini berjuang melawan represivitas militer di jalan. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri. Kita bantu bersuara di sosial media. Diam adalah pengkhianatan. Tegaskan ke mereka, kami menolak revisi Undang-Undang TNI. Ya, kita ada 5 tuntutan ya, 5 tuntutan utama, di mana inti dari tuntutan itu adalah pertama tolak revisi UU TNI, ya, terus kemudian yang kedua adalah kembalikan fungsi TNI, ya, kembali tidak menjadi sipil, tidak menjadi sipil, terus kemudian yang ketiga adalah reformasi sendiri di tubuh TNI. Jika ini memang di TNI sendiri merasa bisa mengurus yang lain, itu kita tolak, itu urusi saja TNI sendiri. Lalu kemudian mengajak insan-insan baik akademi maupun masyarakat sipil untuk kembali menjaga agenda reformasi yang 20 lebih tahun lalu kita laksanakan. Itu adalah agenda yang tidak main-main dan kita harus jaga, rawat sampai kapanpun Indonesia ini berdiri. Kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan. Nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Dan kami juga berharap bahwa revisi Undang-Undang TNI yang kemudian tadi sudah disahkan adalah nantinya ke depan akan bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. Sampai barusan saya masih berdebat sama teman, jadi mana nih yang draft terakhir? Sampai sekarang juga nggak jelas draftnya. Nggak jelas, karena kami dapat dari WhatsApp, barangkali Mas Budiman juga begitu. Harusnya itu kan ada di website DPR, yang normalnya kan harusnya begitu. Kenapa yang ini bahkan besok mau diketok, publik belum tahu memangnya serahasia apa, karena ini undang-undang levelnya, bukan strategi pertahanan gitu ya. Revisi Undang-Undang TNI udah sah, seniat itu ngebutnya. DPR ini mewakili rakyat yang mana? Di saat PHK di mana-mana, pengangguran makin bertambah, orang-orang terlilit hutang, bahkan ada yang hutang buat bayar pajak. Yang dikebut malah undang-undang yang isinya membahas tentang jabatan di lingkaran kalian sendiri. Sekhianat itu. Kami tuh ingin agar koridor TNI yang menurut saya sendiri itu adalah pekerjaan yang sangat mulia, menjaga pertahanan bangsa. Apalagi kali ini kan kita harus melihat peta geopolitik dunia yang sangat membutuhkan TNI yang kuat ya. Nah, tetapi dikhawatirkan oleh teman-teman yang melihat revisi-revisi ini, mengapa koridor-koridor itu tidak dijalankan. Misalnya kalau kita mengatakan diri sebagai negara hukum, di dalam negara hukum itu ada pilar-pilar. Yang pertama itu adalah soal-soal prosedural. Bagaimana lawmaking proses perumusan hukum itu harus dibuat berdasarkan prosedur-prosedurnya, tidak dalam waktu yang cepat, singkat, begitu ya.
terkait penempatan di kementerian atau lembaga, menurut pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI, anggota TNI aktif hanya diperbolehkan menjabat di 10 kementerian dan lembaga sipil tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun. Sementara dalam revisi, ada tambahan sebanyak 6 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh perwira TNI aktif. Di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan BNPT. Selanjutnya ada revisi terkait batas usia pensiun. Batas pensiun untuk perwira yang awalnya 58 tahun diusulkan menjadi 58 hingga 62 tahun sesuai pangkat atau kebijakan presiden, khusus perwira bintang 4. Sementara itu untuk Tamtama dan Bintara yang semula 53 tahun diusulkan menjadi 55 tahun. Selanjutnya terkait kedudukan TNI, dalam pasal 3 Undang-Undang TNI tertulis TNI berkedudukan di bawah Presiden, namun dalam usulan revisi kedudukan TNI ada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Yang pertama kali melakukan reformasi ABRI. Setelah itu bersama-sama reformasi nasional. Dan saya oleh Pak Wiranto, Panglima TNI ditunjuk untuk menjadi ketua tim reformasi ABRI. Saya bekerja selama 2 tahun mengunjungi kampus-kampus, bertemu dengan para reformis, mendengarkan harapan rakyat, dan akhirnya TNI atau ABRI waktu itu harus melakukan perubahan, reformasi. Jangan sampai ABRI, sekarang TNI Polri Intelijen mengulangi masa lalu yang sudah dikoreksi oleh sejarah. We have to respect democracy, justice, freedom. Polemik revisi UU TNI memasuki babak baru. DPR resmi mengesahkan revisi UU TNI menjadi UU melalui rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. RUU TNI telah mengubah beberapa pasal tugas dan kewenangan pokok TNI, termasuk usia pensiun hingga keterlibatan TNI aktif dalam kementerian, lembaga. Terdapat 3 pasal penting dalam perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yakni 1. Pasal 7. Pada Pasal 7 RUU TNI, terdapat 2 tugas baru TNI dalam operasi militer selain perang. Sebelumnya ada 14 dan kini menjadi 16. 2 tambahan tugas TNI dalam operasi militer selain perang adalah membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. 2. Pasal 47. Melalui pasal ini, kementerian lembaga dapat diisi TNI. Pada pasal 47, terdapat penambahan 4 posisi jabatan publik yang dapat diisi TNI aktif. Sebelumnya 10, kini menjadi 14. 3. Pasal 53. Pasal 53 RUU TNI mengubah batas usia pensiun prajurit. Revisi UU TNI ini, sejak awal menimbulkan polemik. Di Universitas Gadjah Mada, ratusan mahasiswa dan dosen menolak RUU TNI. Mereka melakukan aksi di halaman Balairum, Gedung Pusat UGM, pada Selasa tanggal 18 Maret tahun 2025. Dalam aksi ini, turut hadir pula Rektor Universitas Islam Indonesia UII, Fatul Wahid. Dalam hal ini, disebutkan bahwa UII siap memberikan penolakan terhadap RUU TNI. Pemerintah tidak mendengar partisipasi publik. Dosen Fakultas Hukum FH UGM, Dr. Herlambang Wiratman, menyebutkan bahwa proses yang diadakan pemerintah dan DPR ugal-ugalan dan tidak mendengar partisipasi publik. RUU TNI dinilai akan mengikis supremasi sipil dalam demokrasi. Hal ini karena jabatan-jabatan sipil bisa diisi oleh militer. Ia juga mengatakan, dasar pembentukan RUU TNI tidak memiliki urgensi. Terutama menyoal 41 program legislasi nasional prolegnas yang ada daftar prioritas. Kampus tidak akan diam saat ada penindasan. Kampus harus jaga reformasi, kampus tolak duifungsi, tolak militerisme, ucap Herlambang, dilansir laman resmi UGM, Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025.
Sementara dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM, Ahmad Munjid, PhD, berpendapat bahwa proses RUU TNI mencurigakan dan ada agenda untuk mengembalikan fungsi TNI yang dihapus pasca reformasi. Rakyat tidak boleh memberikan ruang untuk militer di ranah sipil dan mengajak masyarakat agar terus mengawal proses RUU TNI ini, tuturnya. 5 tuntutan aksi penolakan RUU TNI di UGM. 1. Menuntut pemerintah dan DPR membatalkan revisi UU TNI yang tidak transparan, terburu-buru, dan mengabaikan suara publik. Karena hal tersebut merupakan kejahatan konstitusi. 2. Menuntut pemerintah dan DPR untuk menjunjung tinggi konstitusi dan tidak mengkhianati agenda reformasi dengan menjaga prinsip supremasi sipil dan kesetaraan di muka hukum, serta menolak dufungsi TNI Polri. 3. Menuntut TNI Polri, sebagai alat negara, melakukan reformasi internal dan meningkatkan profesionalisme untuk memulihkan kepercayaan publik. 4. Mendesak seluruh insan akademik di seluruh Indonesia segera menyatakan sikap tegas menolak sikap dan perilaku yang melemahkan demokrasi, melanggar konstitusi, dan kembali menegakkan agenda reformasi. 5. Mendorong dan mendukung upaya masyarakat sipil menjaga agenda reformasi dengan menjalankan pengawasan dan kontrol terhadap kinerja pemerintah.